Injil Lukas, Lukas pasal 1. Pendahuluan. Ayat 1, banyak orang sudah berusaha menyusun suatu kisah, tentang segala hal yang sudah menjadi keyakinan di antara kita. Seperti yang sudah disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari permulaan menjadi saksi-saksi mata, dan pelayan-pelayan firman. Maka tampaklah baik kepada saya juga, yang mempunyai pengertian yang seksama tentang segala hal ini dari awal mulanya, untuk menuliskannya kepadamu dengan teratur, hai Theophilus yang mulia. Supaya engkau dapat mengetahui, kepastian dari segala hal yang telah diajarkan kepadamu. Kelahiran Yohanes Pembaptis diberitakan. Ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakharia, dari bagian Abia, dan istrinya keturunan Harun bernama Elisabet. Adapun keduanya itu benar di hadapan Allah, berjalan di dalam segala perintah dan ketetapan Tuhan tanpa cela. Mereka tidak beranak, sebab Elisabet mandul, dan umur mereka sudah sangat lanjut. Maka terjadilah, ketika ia mengerjakan imamat di hadapan Allah, menurut giliran bagiannya. Menurut kebiasaan imamat, ia terkena undi untuk membakar dupa ketika ia masuk ke dalam bait Tuhan. Dan seluruh perhimpunan umat, sedang berdoa di luar pada saat pembakaran dupa. Maka tampaklah kepadanya seorang malaikat Tuhan, berdiri di sebelah kanan mezbah dupa. Ketika Zakharia melihatnya, ia terkejut dan ketakutan menimpanya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Zakharia, sebab permohonanmu sudah didengar, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang putra bagimu, dan hendaklah engkau menamainya Yohanes. Dan engkau akan bersukacita dan bergembira, dan banyak orang akan bersukacita dengan kelahirannya. Karena ia akan menjadi besar di pemandangan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur maupun minuman keras, dan ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan sejak dari dalam rahim ibunya. Ia akan membawa banyak Bani Israel berbalik kepada Tuhan Allahnya. Ia akan berjalan di hadapannya di dalam roh dan kuasa Elia, untuk membalikkan hati bapa-bapa kepada anak-anak, dan orang yang tidak taat kepada hikmat orang benar, untuk menyiapkan suatu umat yang telah disediakan bagi Tuhan." Maka Zakharia berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana saya dapat mengerti hal ini, karena saya sudah tua, dan istri saya sudah lanjut umurnya?" Malaikat itu menjawab serta berkata kepadanya, "Sayalah Gabriel, yang berdiri di hadapan hadirat Allah, dan saya diutus untuk mengatakan dan mengabarkan kabar baik ini kepadamu. Lihatlah, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara, sampai pada hari di mana semuanya ini berlaku, sebab engkau tidak percaya akan perkataan saya yang akan digenapi pada masanya." Dan umat Tuhan sedang menunggu Zakharia serta terheran-heran, sebab ia tinggal begitu lama di dalam bait suci itu. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berbicara kepada mereka, dan mereka menyadari bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci itu, karena ia memberi isyarat kepada mereka dan tetap bisu. Maka terjadilah, ketika genaplah masa pelayanannya, ia pulang ke rumahnya. Kemudian sesudah hari-hari itu, Elisabet istrinya mengandung dan menyembunyikan dirinya selama 5 bulan, katanya, "Beginilah perbuatan Tuhan bagi saya pada hari-hari di mana Ia memandang saya, untuk menghapus aib saya di antara orang-orang." Kelahiran Tuhan Yesus diberitakan. Ayat 26, pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus Allah ke sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, dari rumah Daud, dan nama perawan itu Maria. Lalu malaikat itu datang kepadanya dan berkata, "Salam, engkau yang sangat diperkenan, Tuhan besertamu, diberkatilah engkau di antara para wanita." Ketika ia melihatnya, ia terkejut akan perkataannya, dan menimbang apa maksudnya salam ini. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria,
karena engkau mendapatkan perkenan Allah. Lihatlah, engkau akan mengandung dalam rahimmu dan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut putra dari Yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapanya. Dan ia akan memerintah atas rumah Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kemudian Maria berkata kepada malaikat itu, Bagaimana hal ini dapat terjadi, karena saya belum mengenal seorang laki-laki. Malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, Roh Kudus akan datang ke atasmu, dan kuasa dari Yang Maha Tinggi akan menaungimu, sebab itu juga Yang Kudus yang akan kau lahirkan akan disebut Putra Allah. Lihatlah, Elisabet, saudara sepupumu, yang dikatakan mandul, ia juga telah mengandung seorang putra pada masa tuanya, dan saat ini adalah bulan ke-6 baginya. Karena setiap firman Allah tiada yang mustahil. Maka Maria berkata, Lihatlah, saya ini hamba Tuhan, jadilah kepada saya seperti perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mengunjungi Elisabet. Ayat 39, maka pada hari-hari itu, Maria bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa ke daerah perbukitan, ke suatu kota di Yehuda. Dan masuklah ia ke dalam rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Maka terjadilah, ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah bayi dalam rahimnya, dan penuhlah Elisabet dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara keras, katanya, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Bagaimanakah hal ini terjadi padaku, sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Karena, segera setelah suara salammu terdengar di telingaku, bayi ini melonjak kegirangan dalam rahimku. Berbahagialah ia yang mempercayai, bahwa semua hal yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan itu akan terlaksana. Pujian Maria. Ayat 46, Maria berkata, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan rohku bersukacita dalam Allah, Juru Selamatku. Karena ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sebab lihatlah, mulai sekarang segala generasi akan menyebut saya berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar bagiku, dan kuduslah namanya. Kemurahannya adalah atas mereka yang takut akan Dia, dari generasi ke generasi. Ia telah memperlihatkan kekuatan dengan lengannya, ia telah mencerai-beraikan orang-orang yang sombong di dalam angan-angan hatinya. Ia telah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan mereka yang rendah. Ia telah mengenyangkan orang lapar dengan hal-hal yang baik, dan orang kaya diusirnya dengan hampa. Ia telah menolong hambanya Israel, karena mengingat kemurahannya. Seperti yang sudah difirmankannya kepada bapak-bapak kami, kepada Abraham dan benihnya selama-lamanya. Maka Maria tinggal bersama dengan dia kira-kira 3 bulan, lalu pulang ke rumahnya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat 57, maka genaplah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang putra. Maka tetangga-tetangga dan saudara-saudara sepupunya, mendengar bagaimana Tuhan telah melimpahkan kemurahannya kepadanya, dan mereka bersukacita bersama-sama dia. Maka terjadilah, pada hari yang ke-8, mereka datang untuk menyunatkan anak itu, dan mereka menamainya Zakharia menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya menjawab dan berkata, Tidak, melainkan ia akan dinamai Yohanes. Maka mereka berkata kepadanya, Tidak ada seorang pun dari kaum keluargamu, yang disebut dengan nama ini. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya, menanyakan bagaimana ia harus menamainya. Maka dimintanya sebuah batu tulis, dan menulis kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka semua heran.
Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutan datanglah atas semua yang tinggal di sekitar mereka, dan semua perkataan ini disiarkan ke seluruh daerah perbukitan Yudea. Dan semua yang mendengar, menyimpannya dalam hatinya sambil berkata, menjadi anak macam apakah ia kelak, karena tangan Tuhan menyertainya. Nubuatan Zakharia. Ayat 67, maka Zakharia, bapaknya penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, karena ia telah melawat dan menebus umatnya, dan telah membangkitkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, dalam rumah Daud hambanya. Seperti yang difirmankannya oleh mulut nabi-nabinya yang suci, yang telah ada sejak permulaan dunia, supaya kita diselamatkan dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menyatakan kemurahan yang dijanjikan kepada bapa-bapa kita, dan untuk mengingat perjanjiannya yang kudus. Sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa-bapa kita, bahwa ia hendak mengaruniakan kepada kita, supaya kita dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita, sehingga dapat melayani Dia tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya sepanjang umur hidup kita. Dan engkau, anakku, akan disebut nabi dari Yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan di hadapan hadirat Tuhan, untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberi pengetahuan tentang keselamatan, kepada umatnya oleh pengampunan dosa-dosa mereka, oleh kelembutan kemurahan Allah kita, yang telah melawat kita dengan fajar dari atas, untuk memberi terang kepada mereka yang duduk di dalam kegelapan, dan di dalam bayang-bayang maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan sejahtera. Maka anak itu tumbuh dan makin kuat di dalam roh, dan tinggal di padang gurun sampai pada saat penampilannya kepada Israel.